Siapa lagi? Francisco, siapa lagi? Itu siapa? Dua saja. Kita tentang apa pembelajarannya? Tentang coding dan oke. AI ya, coding. Oke. Sebelum kita memulai kita pagi ini, satu siswa memimpin doa dulu. Siapa yang bisa? Oh, Mas Wai. Sikap doa bagaimana? Lipat tangan, tundukkan kepala, doa. Siap. 1, 2, 3. Doa selesai. AI. AI bukan AI. Kecerdasan artifisial tahu? Kita akan menonton satu video tentang coding dan AI. Semuanya pandangan ke depan. Kita nonton video tidak lama. Kalian lihat ke depan. Coba baca semua. Cukup. Lihat videonya baik-baik. Nanti Pak. Modul 3, konsep dasar kecerdasan artifisial. Bersama Muhammad Jalani Manjur. Halo teman-teman hebat. Hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar kecerdasan artifisial dengan cara yang gampang. Kita bakal lihat contoh nyata di sekitar kita. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial. 2. Menyebutkan ciri-ciri kecerdasan artifisial. 3. Bedakan mesin cerdas dan mesin biasa. 4. Menyebutkan contoh kecerdasan artifisial di sekitar kita. 5. Memahami cara kerja kecerdasan artifisial. Apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah teknologi yang bikin komputer jadi pintar. Contoh, YouTube rekomendasikan video yang kamu suka. Google Translate lebih pintar karena belajar dari data. Ciri-ciri kecerdasan artifisial. 1. Belajar dari data. Contohnya, YouTube tahu video favoritmu. 2. Bisa beradaptasi. Contohnya, Google Maps makin akurat. 3. Pakai algoritma. Contohnya, aplikasi cuaca prediksi hujan. 4. Kenali pola dan ambil keputusan. Contohnya, HP buka kunci pakai wajah. Mesin cerdas dibandingkan mesin biasa. Kelebihan mesin cerdas adalah
bisa belajar, bisa ambil keputusan. Contohnya, Google Assistant dan robot penyapu. Sedangkan mesin biasa hanya ikut perintah. Contohnya, kalkulator dan remote TV. Kecerdasan artifisial memiliki berbagai macam kemampuan. Natural Language Processing (NLP) membuat komputer mengerti dan memproses bahasa manusia, seperti pada Google Translate. Speech Recognition membuat komputer mengenali dan memahami suara, contohnya Siri. Image Recognition membantu komputer mengenali objek atau wajah pada gambar, seperti di Facebook. Sementara itu, kecerdasan artifisial generatif mampu membuat karya baru seperti gambar, musik, atau cerita, misalnya ChatGPT. Cara kerja kecerdasan artifisial dimulai dengan mengumpulkan data, misalnya foto-foto ikan. Lalu, sistem belajar dari data tersebut untuk mengenali perbedaan antara ikan dan bukan ikan. Setelah itu, kecerdasan artifisial membuat prediksi, misalnya menebak apakah gambar yang dilihat adalah ikan atau sampah. Batasan kecerdasan artifisial adalah tidak memiliki perasaan, sehingga tidak bisa memahami emosi manusia. Kecerdasan artifisial juga bisa membuat kesalahan jika data yang digunakan salah atau kurang lengkap. Selain itu, kecerdasan artifisial hanya dapat bekerja berdasarkan data yang ada, sehingga tidak bisa berpikir di luar informasi yang dipelajarinya. Rangkuman. Kecerdasan artifisial membuat mesin menjadi pintar, mampu belajar, beradaptasi, dan mengambil keputusan. Ada perbedaan antara mesin cerdas dan mesin biasa. Namun, kecerdasan artifisial tetap memiliki batasan, seperti tidak punya perasaan dan hanya bekerja sesuai data yang dimiliki. Mau lanjut atau pas? Hah? Mau lanjut videonya atau pas? Hah? Jadi metode AI itu dengan menggunakan teknologi. Kalau yang biasa kita penjelasan, tapi tanpa ada tayangan apa? AI ya. Lanjut kau? Lanjut. Oke. Nanti penjelasan. Refleksi. Menurut kamu, apakah di masa depan semua mesin akan menjadi pintar? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Hai teman-teman, kalian tahu nggak? Ada robot yang bisa operasi pasien, mobil parkir sendiri, dan aplikasi tebak lagu. Itu semua karena kecerdasan artifisial atau KA. Tapi, kita harus belajar cara menggunakannya dengan bijak. Belajar modul 3, Etika Kecerdasan Artifisial, KA. Dengan Muhammad Jailani Manjur. Halo teman-teman hebat. Hari ini kita akan belajar tentang etika kecerdasan artifisial, KA. Dengan cara yang gampang. Kita bakal lihat contoh nyata di sekitar kita. Halo teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang kecerdasan artifisial. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin kita capai supaya belajarnya lebih terarah. Pertama, kita akan menjelaskan mengapa kecerdasan artifisial itu penting dalam kehidupan. Oke, sudah lihat videonya? Sudah. Coding kan? Hah? Kecerdasan artifisial. Oke. Jadi di sini apa itu coding? Hah? Apa itu coding? Hah? Tujuannya adalah kita akan mengenal apa itu coding, memahami apa itu setelah itu kalian akan mengetahui contohnya. Kalau kita kegiatan PJOK, kita kaitkan dengan coding atau AI. Yang keempat, kita melatih apa? Melatih oke. Sekarang ingat, selalu dalam tim ya, tidak boleh individu. Selalu tanya tim. Jelas ya? Oke. Apa itu coding? Bagi semua di depan. Coding adalah cukup melakukan sesuatu. Ada yang biasa naik taksi online, ojek online? Tahu? Kalian kalau mau ke Bufu, kalian tekannya kemana? Ke Bufu, ya. Mau ke siku mana? Ke siku mana? Misalnya kalian butuh data di HP, Google.
kalian butuh nama pemain bola yang paling ganteng gitu. Dan jika ngomong di Google, siapa nama pemain bola yang paling ganteng? Gitu. Nanti Google akan munculkan. Oke. Yang kedua, baca di depan. Sama seperti lompat stop. Ya, itu tiga apa ya? Tiga apa yang bisa kita kaitkan dalam coding di PJOK. Oke. Yang ketiga, dengan coding kita bisa membuat animasi atau aplikasi. Dengan coding kita bisa membuat game kecil ya, animasi atau aplikasi. Oke? Ya. Baca semua di depan. Apa itu? Baca semua 1, 2, 3. Apa itu kecerdasan artifisial? AI adalah, lihat ke depan. Baca semua 1, 2, 3. Kecerdasan buatan yang dibuat manusia supaya mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Cukup. Ingat, itu buatan manusia ya. Semua AI itu buatan manusia. Jelas ya? Oke. Contohnya ada Google Maps. Ada yang tahu Google Maps? Bentuknya bagaimana? Hah? Bentuk Google Maps? HP-nya ada yang buka pakai deteksi wajah, ada? HP kalian buka pakai wajah, pakai sidik, ada? HP bapak mama kalau lihat mesti pakai wajah. Dan nonton sepak bola, apabila gol, tiba-tiba wasit tunjuk kotak, begini, namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Sudah lihat? Hah? Oke. Itu dalam AI ya, ini lihat contohnya. Google Maps yang ini ya. Sudah tahu semua? Kalian pesan ojek online untuk mengetahui titik satu lokasi pasti menggunakan Maps. Atau misalnya kalian mau ke kawan tinggal di Buku bagian dalam lagi. Kasih alamat sah, kasih Maps sah. Kalian tahu semua. Yang kedua tentang ini deteksi. Sudah gunakan semua? Sudah pernah gunakan HP pakai deteksi wajah? Sudah. Gampang maksudnya? HP-nya Alvin kalau yang pakai Amsal bisa pakai mukanya Amsal? Tidak bisa? Ya, tidak bisa. Jadi mesti HP-nya siapa pakai mukanya dia. Jam ini namanya jam apa? Jam tangan untuk mengetahui kesehatan jantung. Zaman dulu kita hanya feeling saja. Oh, hitung denyut nadi sekian, kadang tidak pas. Sejak adanya AI, kemajuan teknologi, kita bisa mengetahui denyut nadi, kadar punya suhu badan dengan hanya menggunakan jam. Betul maksudnya? Ada punya jam AIMO sini? Jam AIMO ada yang punya? Cek? Inilah dia. Ini ya. Maka akan ada 5 atau 6 asisten wasit akan mengecek sah atau tidak itu gol dengan menggunakan AI, teknologi. Dia gol atau tidak. Hubungan coding dan AI dengan PJOK. Kita PJOK ya, PJS ya. Baca semua, coding melatih 1, 2, 3. Coding melatih logika seperti strategi permainan olahraga. Cukup. Yang kedua baca lagi. AI membantu menganalisis gerakan kesehatan atlet. Oke. Contohnya itu ada game coding ya. Nanti kita akan coba gamenya, game coding, tapi kita menggunakan sistem manual, pakai kertas ya. Setelah itu ada, yang tadi jam itu bisa untuk menghitung langkah.
belakang kalian ya. Lanjut. Contoh aktivitas di kelas. Di dalam kelas ya. Kita bisa coding menggunakan metode apa? Puzzle. Atau kita pakai puzzle petualangan. Dan yang kedua kita menggunakan aplikasi yang menggunakan AI. Kita bisa pakai metode jam tangan bisa pakai Google Stopwatch. Tahu? Stopwatch untuk apa? Hah? Menghitung waktu. Oke. Kalau dulu itu waktu pakai apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Dulu pakai jam? Dulu, belum ada AI ya. Kalau bukan ada pakai batu gitu. Ada pakai lidi. Hitungan zaman dulu pakai lidi ada tambah kali-kali bagi-bagi pakai lidi. Oke. Kita coba ya. Nanti bagi tiap-tiap kelompok. Ya, ini game-nya. Game-nya namanya apa? Teka-teki games. Ingat. Jadi kalian mesti jalan ke mana? Usahakan sampai ke sekolah. Ingat. Bukan ke sana. Dia tidak boleh jalannya yang ada. Ingat, tidak boleh ada penghalang ya. Dia sampai ke sekolah dengan selamat. Kalian? Game yang kedua. Nanti kalian tiap kelompok saling bersama ya, tiap tim ya. Yang kedua ini, teka-teki gol. Bolanya mesti sesuai dengan anak panah. Diikut sampai gawang. Tidak boleh anak panahnya apa? Saling lawan. Tidak melawan. Dia mesti bawa bola sampai gol. Bisa? Baik. Ini ya, ada dua. Kembali ke sekolah. Lagi. Kelompok 2, kelompok 3, ujung kelompok 4. Ingat, kembali ke sekolah ya. Sekolah. Dan yang kedua itu tentang teka-teki gol. Bawa bola sampai gol. Sama-sama. Apis pakai pensil. Habis. Ayo 10 menit. Bisa? Ini supaya kalian punya logika jalan. Nama kelompok di atas kanan. Nama kelompok bagian atas kanan. Ya itu. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ambil apa dulu? Itu apa punya? Kan dikasih bola. Kan awalnya di sini toh. Dia usahakan bolanya ikut anak panahnya, anak panah. Lihat sini. Dia bawa. Hop. Sama boleh toh? Kenapa tidak boleh? Ada musuh, lawan. Ya, belok kembali. Jadi kalian bawa bola sampai gol. Ingat. Dan anak panah ikut. Dari sini, kalau begini, ini bawa. Sampai sini, boleh lewat ke sana? Hah? Boleh lewat? Kenapa tidak boleh? Ada lawan. Bisa. Sampai gol ya. Yang kembali ke sekolah juga sekarang pakai pensil. Kembali ke sekolah ya. Lihat situ. Ada banyak model untuk pakai studio. Sini, ini contoh ya.
tahu tanya kawan, tidak tahu tanya. Saling bantu ya. Kelompok mana yang belum? Belum? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya. 3 menit, oke. Patahnya lagi, kan hitungnya pakai apa namanya? Kau punya nama apa? Pakai apa? Google. Stop. Watch. Oke. Jam kembali ke sekolah sudah? Kembali ke sekolah sudah? Gampang atau susah? Ingat, ke sekolah itu boleh melalui jalan pendek, boleh melalui jalan panjang. Kalau jalan pendek itu kecuali kalian bangun jam, kalau jalan pendek, bangun lambat atau bangun telat. Nah, kalau bangun lambat maka ke sekolah pasti jalan pendek. Kalau kalian bangunnya jam 6 pagi atau jam 5 dan siapnya lebih tempo, kalian akan ke sekolah melalui jalan panjang. Tinggal di belakang sekolah tapi kalian mau jalan panjang. Jalan keliling sampai ke sekolah. Yang kedua tentang teka-teki gol. Gol ya. Main sepak bola. Biasanya pemain bola dia akan menggocek bola sampai membuat gol di kawan. Jadi sini ada banyak sekali bola yang ada, ya. Kalian mesti mengetahui ini bola dia lewat mana. Ada anak panah yang menunjukkan untuk dia sampai ke gawang. Ya. Ini mesti diskusi kelompok supaya tim kalian menjadi tim yang bagus ya. Oke. Pukul. Cepat saja ke dalam. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Jadi kelompok 1 dia akan menebak teka-teki games ini. Teka-teki kembali ke sekolah. Dia mau pakai jalan panjang atau mau pakai jalan pendek? Semuanya sampai kan? Sampai ke sekolah kan? Hasilnya mana? Hasilnya kalian tunjukkan ke kawan-kawan kalian. Ini tunggu hasilnya. Oke. Ketua mana ketua? Ketua silakan sampaikan. Dia mau lewat mana? Yang 1, yang 2, yang 3, yang 4 dia mau ke sekolah. Dia mau lewat mana ya? Oke silakan ketua. Lihat sini. Misalnya begini toh. Yang ini dia mau lewat mana? Mungkin dia lewat sini atau dia ke sini. Dia mungkin mau kembali kemana. Nanti ketua kasih tahu ya. Kelompok lain lihat. Oke. Oke silakan. Lihat sini kelompok 1. Tunjuk. Lihat sini. Kelompok 1 yang laki-lakinya mau ke sekolah, dia lewat jalan panjang ya. Dia panjang sekarang. Oke, yang kedua dia lewat mana? Yang kedua dia mau ke sekolah, dia lewat mana? Ya, yang kedua. Yaitu lagi dia mau kemana? Lihat mana lagi? Ya, lagi kemana lagi?
Lagi maju, silakan maju. Maju. Lagi, ya balik lagi. Dia mau kemana? Dia mau kemana? Oke, yang kedua panjang atau pendek? Panjang. Kenapa panjang? Kenapa dia panjang? Dia bangunnya bangun pagi, makanya dia masih keliling-keliling. Yang ketiga, oke lanjut. Yang ketiga dia lewat mana? Yang ketiga dia lewat mana? Lalu, nah, lagi, dia kemana? Dia mau sekolah yang mana? Oke. Yang ketiga jalan panjang atau pendek? Pendek. Yang keempat, lihat situ. Lagi, maju, lagi. Oke. Panjang atau pendek? Ingat ya, tiap siswa itu punya sekolah yang beda-beda. Dia sampai ke sekolah yang beda ya, tidak boleh sama. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan dulu kembali. Kelompok 2 tentang teka-teki gol. Silakan maju. Kelompok 2. Maju. Ada yang bingung sini? Bisa semua? Oke. Kenapa gampang? Mudah dikasih. Gampang sekali. Oke, lihat sini Anda. Sini. Kelompok 2 tentang teka-teki gol ya. Dia akan membawa bola sampai ke gawang. Bisa ya? Dia bawa bola lihat mana? Tunjuk. Situ, tunggu ke situ. Kemana lagi? Ke sana. Lagi. Salah nggak betul? Gol. Tepuk tangan dulu. Apakah ada jalan lain? Ada jalan lain? Coba lihat. Tunggu, stop. Kelompok 2, duduk kembali. Kelompok 4, maju. Tentang bola. Kelompok 3 menunggu. Kelompok 4, maju. 4, 3 belakangnya. Kelompok 4, kalian membawa bola mengikuti jalan lain. Adakah jalan lain? Ada jalan lain? Di mana? Coba. Sudah. Adakah jalan lain? Coba lihat. Kelompok lain bisa bantu? Tunggu. Adakah jalan lain? Jalan lain ada? Sampai tahu? Oke. Tunggu. Kelompok 2 bantu. Maju. Satu. Pelan. Ya, maju lagi, maju ke sana, lalu ke sana. Ya, naik ke atas. Oke, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Kelompok 3 silakan maju. Kelompok 3 kembali ke sekolah ya. Jadi 4 siswa ini mempunyai sekolah yang beda-beda. Tidak boleh sekolah yang sama. 4 siswa ini sekolahnya beda-beda. Oke, silakan. Yang sana, satu, ya maju dia lagi. Dia sekolah di mana? Nah. Sekolah beda-beda ya, sama-sama. Lagi. Tenang, pelan-pelan. Maju, lagi.
Lagi. Kepala. Kas kepala. Lagi. Panjang ya. Oke, situ. Yang nona kedua di sekolah beda ya. Maju lagi. Ya, dia sekolah jangan di situ. Dia sekolah di tempat lain. Dia punya sekolah jangan di situ, di tempat lain. Jadi dia bisa kembali ke sekolah itu. 4 anak itu sekolahnya beda-beda. Ya lagi kemana dia? Ya 2. Ya laki-laki. Laki-laki sekolah di mana? Nah, lagi. Sekolah di mana? Di ujung. Oke, yang nona sekolah di mana? Oke, tepuk tangan dulu. Untuk kelompok 3. Duduk kembali. Ya. Sudah, 4 sudah yang ujung. Yang kedua untuk membantu. Oke. Itu sudah. Ya kalian. 1 baca. Logika. Kalian mesti mempunyai logika. Kalau tidak bisa lewat sini. Tidak bisa lewat sini. Intinya tujuannya semuanya sampai ke tujuan. Yang kedua, baca semua. Menghubungkan teknologi dengan. Contohnya apa tadi? Stopwatch. Google stopwatch tadi. Yang ketiga, menjadi melek digital tahu. Selalu menggunakan apa? Gadget digital ya. Dia mata selalu main HP, selalu nonton YouTube. Yang keempat, baca semua. Mempersiapkan teknologi. Kalian mesti siap dengan teknologi ke depan ya. Sudah siap semua kok? Sudah. Mau kemana-mana tinggal pesan dengan AI. Kali ini itu kalian bisa melatih tubuh kalian, bisa melatih pikiran. Selalu positif ya, ingat. Selalu positif. Jangan edit foto sedikit sudah negatif. Salah sedikit negatif. Selalu positif. Yang kedua, baca dengan ya, yang ketiga itu apa? Bukan, yang sehat. 1, 2, cerdas. Yang ketiga bisa semua toh? Bisa. Oke, mungkin cukup sekian. Ada yang belum jelas? Mau ditanyakan? Jelas semua? Jelas semua ya? Sudah paham tentang teknologi itu? Tentang AI? Sudah paham semua? Oke, untuk penutup, satu siswa pimpin doa dulu, doa penutup. Doanya, sini. Sikap doa bagaimana? Tahu lagunya? Lagu untuk doa? Tahu lagunya? Bagaimana? Tunggu, ulangi. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, ku gabung menjadi 2, ku buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, ku gabung menjadi 4
Amin. Kita kelas. Siap. Hormat. Selamat siang, Pak Guru dan teman-teman. Selamat siang, silakan duduk tepuk tangan semua. Diam. Diam. Ini dulu. Terima kasih. Lagi apa lagi? Di sini apa tulisan? Guru siapa? Atau masih ada staf penyampaian? Benar ada? Evaluasi di sebelah. Di ruang kerja. Tunggu, diam di tempat, tenang ya. Jangan bikin mana. Aduh, Makanan apa? Makanan belum sampai. Tuh,